Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus beasiswa LPDP 2 kali. Jadi saya lulus beasiswa LPDP 2 kali untuk studi S2 dan studi S3. Ya, sedikit perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Aan Prianto. Asal daerah saya dari Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Untuk riwayat pendidikan, saya alumni Universitas Negeri Semarang. Untuk S1-nya ambil pendidikan fisika, kemudian S2 dan S3 mengambil fisika murni di Institut Teknologi Bandung. Saya mendapatkan beasiswa S2 untuk fisika murni di Institut Teknologi Bandung, beasiswa LPDP pada tahun 2018. Jadi pada saat itu mencari beasiswanya dulu, kemudian kuliah di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2019. Dan dapat PK 130. Kemudian beasiswa S3. Jadi saya kuliah 2019, lulus 2020. Lulus 2022. Kemudian itu bulan April. Kemudian pembukaan LPDP tahun 2022 tahap 2 itu bulan Juli. Saya langsung daftar untuk S3 di bulan Juli itu daftar, kemudian alhamdulillah lulus dan mulai S3 di tahun 2023. Untuk S3-nya, untuk LPDP-nya dapat di PK 190. Nah, ya saya kira itu perkenalan singkat dari saya. Baik, kita akan LPDP tahap 1 tahun 2024 telah informasinya telah disampaikan di sosial media LPDP bahwa akan dibuka nanti pada tanggal 11 Januari tahun 2024. Nah, kalau kita cek di website LPDP saat ini buku panduannya belum ada. Namun kalau kita lihat dari sosial media LPDP, admin dari LPDP mengatakan bahwa sementara masih mengacu pada panduan pendaftaran beasiswa LPDP untuk tahun 2023 ya. Memang dari tahun ke tahun memang pendaftaran beasiswa LPDP itu panduannya tidak berbeda secara signifikan ya. Jadi kalau misalnya kita mau daftar LPDP nih di tahun tertentu, maka kita bisa menggunakan panduan beasiswa LPDP tahun sebelumnya, karena mirip-mirip lah. Nanti begitu panduan yang terbaru muncul, baru kita sesuaikan syarat-syarat dan detail panduannya yang terbaru, apa yang berubah, kemudian apa yang harus diperbaiki. Oke, ya, berkaitan dengan tips dan trik persiapan beasiswa LPDP, nanti untuk detailnya teman-teman bisa membaca di buku panduan beasiswa LPDP ya. Saya hanya akan memberikan poin-poin tertentu yang menurut saya menjadi concern, menjadi yang perlu sangat diperhatikan oleh teman-teman sebelum mendaftar beasiswa LPDP. Yang pertama adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi sertifikat TOEFL. Jadi saya membagi dua. Jika teman-teman semuanya belum memiliki sertifikat TOEFL dan punya kondisi budget yang berlebih, daftar tes TOEFL sekarang juga. Jadi persiapan sebentar boleh, atau langsung daftar saja. Kemudian kalau beruntung skornya langsung tercapai, teman-teman bisa langsung daftar di tahap 1 nanti di bulan 11 Januari mulainya. Dan biasanya kan 1 bulan ya, selesai di bulan Februari. Nah, jikapun belum, teman-teman langsung bisa belajar fokus pada kekurangan. Setelah tes itu kan teman-teman dapat skornya. Nah, skor yang rendah itu bisa menunjukkan bahwa itu adalah kekurangan teman-teman, dan teman-teman bisa fokus belajar pada bagian yang skornya masih rendah. Karena teman-teman misalnya punya budget berlebih, syukur-syukur bisa mengikuti les bahasa Inggris khusus untuk pada bagian yang teman-teman masih kurang, sehingga nanti
bisa tes lagi dan langsung hasilnya sesuai target yang dipersyaratkan oleh LPDP dan langsung bisa daftar beasiswa LPDP. Tidak harus di tahap pertama ya, 1 tahun ini bisa nanti daftar di tahap yang kedua. Nah, kemudian bagi teman-teman yang budgetnya masih terbatas, jika teman-teman yakin langsung tes tidak masalah. Syukur-syukur nanti skornya langsung tercapai dan oke bisa daftar di tahap 1. Nah, kalau belum yakin, teman-teman bisa fokus belajar secara mandiri. Ya, fokus belajar secara mandiri dengan materi-materi yang ada di internet, materi-materi yang ada di buku, tentang tips dan trik mengerjakan soal-soal TOEFL gitu. Dan juga teman-teman bisa mencoba simulasi-simulasi gratis yang ada di internet. Baru setelah itu tes. Jadi karena budgetnya terbatas ya, jangan langsung tes. Coba belajar dulu, fokus pada kekurangan dan simulasi. Di internet itu banyak sekali ya tes simulasi untuk TOEFL yang gratis yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Dan tidak harus daftar di tahap pertama tahun 2024. Teman-teman bisa daftar di tahap yang kedua tahun 2024. Jadi sabar saja, tidak masalah. Yang penting tapi ini adalah tiket yang pertama. Jadi kalau yang pertama untuk administrasi, kejar dulu sertifikat TOEFL-nya. Nanti yang lain-lain sambil paralel gitu ya, atau serial setelah teman-teman punya sertifikat TOEFL. Oke. Ya, selanjutnya ini yang juga menjadi sangat penting dalam rangka mempersiapkan pendaftaran beasiswa LPDP, yaitu memantapkan benang merah rencana karir ke depan. Mengapa ini menjadi penting? Karena ini akan mempengaruhi bagaimana portofolio atau dokumen-dokumen yang akan diupload oleh teman-teman, atau list-list penghargaan, kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya yang akan dimasukkan di dalam list upload LPDP atau di essay atau disampaikan dalam wawancara sesuai dengan target karir yang akan dicapai. Nah, keseluruhan ini harus relevan, harus saling terkait dan harus saling mendukung. Ya, jangan sampai target karirnya A, kemudian portofolio yang dimiliki tidak mendukung untuk target karir A dari teman-teman itu. Nah, untuk mempermudah saya kasih contoh begini. Ya, misalnya begini, teman-teman punya target karir atau cita-cita menjadi seorang peneliti. Maka portofolio yang harus teman-teman miliki, nah ini untuk teman-teman yang pengen daftar beasiswa LPDP tidak dalam waktu dekat juga tidak masalah ya, artinya bisa dipersiapkan. Saya nanti pengen daftar untuk tahun 2025 gitu atau 2026. Jadi dari sekarang harus dipersiapkan portofolio ini. Teman-teman harus punya publikasi ilmiah, yaitu sesuai dengan bidang studi yang teman-teman ambil. Jadi ini publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan, pengalaman organisasi adalah salah 3 poin yang nanti harus diisi di dalam isian online pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, yang harus diisi apa aja, yaitu tadi kalau publikasi ilmiah ya cantumkan publikasi yang sesuai dengan bidang studi gitu. Kemudian kalau targetnya jadi seorang peneliti, prestasi apa yang harus dicantumkan di dalam prestasi kejuaraan? Ya bisa juara LKTI, kemudian menang PIMNAS, kemudian best presenter dalam international conference atau seminar nasional gitu. Lalu bagaimana dengan prestasi kejuaraan yang lain, misalnya prestasi olahraga gitu, prestasi yang lain yang mungkin tidak relevan dengan cita-cita menjadi seorang peneliti. Boleh dicantumkan, boleh. Tapi itu jangan dicantumkan menjadi yang utama gitu. Yang utama tetap itu tadi ya. Juara LKTI, juara PIMNAS, best presenter, misalnya menang lomba menulis artikel populer itu. Nah, itu menjadi kumpulan juara-juara yang diutamakan dicantumkan di dalam pengisian form pendaftaran beasiswa LPDP. Kemudian pengalaman organisasi utama yang dicantumkan apa? Ya, organisasi keilmiahan kampus misalnya, asosiasi peneliti sesuai dengan bidang studi, itu juga akan lebih baik ketika dicantumkan gitu. Apakah organisasi lain yang tidak relevan boleh dicantumkan? Ya boleh, tapi tidak menjadi yang utama. Kemudian ini juga mempengaruhi
komposisi esai yang akan ditulis oleh teman-teman. Jadi esai untuk LPDP berdasarkan panduan tahun 2023 itu komponennya ada 3, yaitu komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Untuk komitmen kembali Indonesia sebagai seorang peneliti apa? Ya tentunya mengatasi masalah utama di Indonesia melalui riset. Kemudian rencana pasca studinya apa ya? Misalnya kalau teman-teman rencana menjadi seorang peneliti baru lulus S2 misalnya bisa magang di lembaga penelitian, atau rencananya studi lanjut untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Atau kalau yang misalnya sudah lulus S3 bisa mendaftar ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau postdoktoral, atau baik lulusan S2 maupun S3 mendirikan usaha atau bisnis berbasis riset atau penelitian. Jadi peneliti tidak mesti menjadi seorang ASN ya, bisa juga menjadi seorang dosen di suatu kampus karena salah satu tugas dosen juga penelitian gitu kan. Dari Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah penelitian selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian rencana kontribusinya apa sebagai seorang peneliti? Ya tentu mengaplikasikan ilmunya, mengaplikasikan apa yang dia peroleh selama meneliti, selama studi, agar bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kontribusi itu tujuannya adalah untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara Indonesia gitu ya. Oke, pada saat wawancara juga banyak sekali pengalaman-pengalaman pendukung yang harus teman-teman catat gitu ya, sebagai bahan untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan di wawancara. Misalnya pengalaman menjadi asisten laboratorium. Jadi ini pengalaman yang relevan ya dengan cita-cita teman-teman menjadi seorang peneliti. Pengalaman misalnya mengikuti konferensi ilmiah, mengikuti workshop ilmiah, terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat, kemudian menjalankan penelitian sederhana secara mandiri gitu. Nanti dibuktikan dengan publikasi ilmiah misalnya atau artikel populer gitu. Atau pernah mendapatkan hibah penelitian gitu. Atau pernah menjadi editor, reviewer, atau layouter atau tim dalam pengelolaan jurnal ilmiah itu juga termasuk menjadi pengalaman yang relevan ketika teman-teman ingin menjadi seorang peneliti. Oke, misalnya contoh lain, ketika teman-teman punya cita-cita menjadi seorang guru atau tenaga pengajar, ya komponen-komponen yang diutamakan tadi ya misalnya publikasi ilmiah mencantumkan publikasi sesuai bidang studi, misalnya pengembangan pembelajaran, pengembangan alat peraga media pembelajaran gitu ya, assessment peserta didik gitu seperti apa gitu, itu bisa dicantumkan di sana. Prestasi ya misalnya juara LKTI masih relevan, juara PIMNAS masih relevan, best presenter dalam konferensi nasional maupun internasional itu juga masih relevan. Kemudian juara kompetisi media pembelajaran, ini menjadi hal yang sangat bagus ketika cita-citanya menjadi seorang tenaga pengajar atau guru gitu ya. Kemudian pengalaman organisasi ya bisa himpunan mahasiswa, yang pokoknya ada kegiatan oral gitu ya, presentasi gitu ya, karena seorang tenaga pengajar salah satu tugasnya adalah menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Atau teman-teman bergabung dalam komunitas pendidik sesuai dengan bidang studi yang dikaji oleh teman-teman, itu juga bisa dicantumkan di sana. Nah, untuk bagian esainya, komitmen kembali ke Indonesia apa? Ya sama, hampir mirip dengan yang tadi ya, misalnya menjadi seorang peneliti yang mengatasi masalah utama Indonesia melalui edukasi atau pendidikan, mengatasi masalah utama dalam bidang pendidikan gitu ya. Rencana pasca studinya ya tentu mengembangkan aspek tertentu guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ya, sesuai dengan fokus penelitian kita ya ketika S2 atau nanti S3. Misalnya teman-teman dari S1 sudah fokus dalam bidang, oh saya pengembangan pembelajaran deh, atau saya punya strategi assessment siswa sehingga hasilnya lebih akurat. Itu juga bisa menjadi salah satu salah satu aspek yang bisa ditingkatkan atau bisa menjadi rencana pasca studi teman-teman semuanya. Rencana kontribusinya apa? Sebagai tenaga pengajar atau guru ya tentu melaksanakan tugas sebagai pengajar dengan sebaik-baiknya. Biasanya menjadi seorang ASN ya, jadi guru di sekolah dasar atau sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Kemudian pengalaman pendukung apa yang bisa digunakan ketika proses wawancara? Ya banyak, ada pengalaman misalnya pengajar teaching internship ke luar negeri gitu ya, membuat media pembelajaran yang unik, pernah membuat
eh, apa namanya membuat prototipe media pembelajaran gitu, itu juga bisa disampaikan ketika proses wawancara. Ikut workshop tentang pendidikan atau ikut seminar nasional atau internasional tentang pendidikan atau pembelajaran gitu. Ya, kurang lebih itulah mengapa pentingnya teman-teman semua ini ya menyiapkan atau memantapkan eh, benang merah dari rencana karir supaya relevan dengan persiapannya gitu. Oke, oke sebentar. Ya, selanjutnya bagaimana jika tidak punya portofolio sama sekali, tidak punya pengalaman sama sekali? Baik, solusinya satu, masih ada waktu, alias tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan portofolio pengalaman yang kita perlukan untuk pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi sebelum mendaftar beasiswa LPDP misalnya nih, kalau tahap 1 kan ini terlalu mepet ya waktunya. Misalnya teman-teman ingin mendaftar di tahap 2, masih ada waktu lama, 5 bulan misalnya gitu. Masih ada kesempatan untuk nulis artikel ilmiah yang bisa di-submit ke jurnal nasional atau jurnal internasional. Kemudian masih ada kesempatan juga untuk menulis artikel populer yang bisa dikirimkan ke media massa. Artikel populer kan juga sebuah karya. Tentu topiknya sesuai dengan target karir kita, bidang studi kita ya. Jadi kalau artikel populer itu paling 1 pekan itu sudah ada decision dari tim redakturnya ya, dari tim redaksinya. Kan banyak media-media massa ya yang populer yang bisa kita kirimkan artikel ke sana. Ikut workshop atau seminar sesuai dengan bidang studi kan banyak, kita bisa ikuti secara online lagi lebih mudah. Kemudian ikut kegiatan pengabdian kepada masyarakat, misalnya dosen Anda ada kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, Anda coba meminta kepada dosen Anda untuk ikut bergabung, untuk ikut jadi panitia misalnya di sana, ikut terlibat di dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Kalau tidak ada ya Anda sendiri yang membuat ya, buat kegiatan volunteerism, buat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tidak harus kegiatan yang memerlukan tenaga yang besar dan biaya yang besar. Anda bisa membuat kegiatan-kegiatan sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya bagaimana membuat media promosi untuk ibu-ibu UMKM yang punya usaha mikro kecil menengah di kampung gitu, atau bekerja sama dengan Karang Taruna membuat acara seperti penulisan, bagaimana menulis proposal kegiatan. Nah, bagi orang-orang di kampung kan mungkin sulit, tapi bagi teman-teman yang sudah lulus S1, yang sudah banyak ikut organisasi, tentunya memiliki pengalaman yang lebih gitu ya. Dan teman-teman juga masih punya waktu untuk gabung komunitas atau organisasi sosial masyarakat yang sesuai dengan tujuan karir gitu ya. Jadi masih ada waktu yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk menambah portofolio dan semakin memantapkan benang merah dari rencana karir ke depan teman-teman semuanya. Oke, kemudian tips dan trik berikutnya dalam persiapan beasiswa LPDP berkaitan dengan esai dan proposal studi atau proposal disertasi. Jadi jangan tergesa-gesa dalam menulis esai dan proposal disertasi. Jadi tadi ya harus disedemikian rupa sehingga sesuai dengan benang merah cita-cita kita ke depan. Kemudian mintalah orang lain untuk mereview dan mengoreksi esai atau proposal disertasi yang telah kita tulis. Jadi namanya manusia kan punya sifat ini ya, kita manfaatkan sifat umum manusia ya. Jadi manusia itu kadang sulit menemukan kesalahan sendiri dan sangat mudah untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kalau kita minta tolong teman kita untuk memeriksa tulisan kita, rasanya akan lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan. Mungkin ada salah penulisan, ada typo, ada titik koma yang kurang tepat gitu, ada kalimat-kalimat yang kurang padu. Itu nanti akan mempermudah kita untuk
Jadi kalau misalnya ada teman yang sama-sama ingin mendaftar beasiswa LPDP kan bisa saling tukar ya. Saya koreksi punyamu, kamu koreksi punya saya gitu. Nah, itu saling kerjasama gitu ya. Itu bisa membantu untuk menghasilkan proposal, disertasi dan juga esai yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan proposal penelitian. Untuk S2 tidak wajib ya, untuk S3 wajib dan formatnya telah disediakan oleh LPDP. Nah, tapi untuk S2 walaupun tidak wajib, ini saya punya tips dan trik ya. Dulu tahun 2018 juga tidak wajib, tapi saya tetap membuat outline atau kerangka umum dari rencana penelitian tesis yang akan dikerjakan. Karena pada saat proses wawancara, pewawancara juga tetap akan menanyakan kira-kira nih anak sudah punya topik tesis atau belum. Setidaknya rencana topik tesisnya sudah ada atau belum gitu ya. Jadi pada saat itu saya sudah membuat dan saya print out gitu, paling 2, 3, 4 lembar kertas HVS gitu ya, karena hanya outline saja dan ya penjelasannya sederhana gitu. Tapi sudah saya print out dan betul ketika wawancara ditanyakan, saya selain menjawab, saya juga menunjukkan bahwa ini Pak, print out dari rencana penelitian tesis yang nanti akan saya ajukan kepada dosen pembimbing gitu, atau akan dikerjakan ketika menempuh studi S2. Jadi walaupun tidak dibaca oleh pewawancara ya, tapi setidaknya pewawancara kan punya penilaian, oh ini anak ternyata tidak ngawang-ngawang, artinya memang benar-benar dipersiapkan. I think you will get the scholarship gitu. Ya semoga aja itu menjadi salah satu ininya ya, salah satu tips triknya gitu. Nah, kalau untuk S3 memang wajib. Nah, ini salah satu tips dan trik juga dalam menentukan topik proposal disertasi untuk S3. Yang pertama tentu selaraskan dengan program prioritas riset nasional. Nanti teman-teman bisa search sendiri di Google. Ada ya, Indonesia itu punya program prioritas riset nasional. Ada pangan, kesehatan dan lain sebagainya itu, atau solusi atas masalah utama yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kemudian dapat berupa lanjutan atau pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya berarti bisa berupa penelitian tesis atau grant penelitian lain yang pernah teman-teman kerjakan. Mengapa ini penting? Karena nanti ketika itu adalah sebuah pengembangan, maka latar belakangnya udah settle sebelumnya ya, dan pewawancara akan menilai bahwa oh berarti ini topiknya lanjutan, artinya preliminary study alias penelitian pendahuluannya sudah dikerjakan ketika tesis atau ketika mendapatkan grant penelitian. Jadi keberhasilan akan penelitian disertasinya menjadi lebih besar. Jadi akan menjadi poin plus tersendiri bagi teman-teman. Kemudian tentu telah berdiskusi ya dengan calon promotor atau calon pembimbing S3. Kenapa? Agar topik yang nanti akan kita kerjakan selaras dengan roadmap penelitian dari pembimbing ya. Setiap pembimbing punya roadmap penelitiannya. Nanti ketika berkomunikasi tentunya kita jadi tahu ya. Dan yang sudah pasti adalah memiliki novelty yang kuat atau kebaruan yang kuat. Kalau ini mau tidak mau harus diperoleh dari proses membaca secara komprehensif topik penelitian yang akan kita ambil ya. Oke, selanjutnya ya untuk struktur proposal disertasi dari LPDP sudah disediakan kurang lebih seperti ini. Ini adalah saya ambil dari panduan pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2023. Tapi dari tahun ke tahun kalau kita lihat secara seksama itu panduan struktur proposal disertasi kurang lebih masih sama seperti ini. Oke, lalu bagaimana tips dalam menyusun proposal disertasi untuk mendaftar beasiswa LPDP? Yang pertama, selaraskan outline jadwal penelitian dengan struktur kurikulum S3. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian sisipkan gambar, misalnya metode, jadwal penelitian dan lain-lain untuk mengefektifkan jumlah kata, karena kita hanya dibatasi menulis sebanyak 1.500 sampai 2.000 kata dari judul sampai dengan daftar pustaka.
Jadi untuk menyiasati agar tidak terlalu banyak kata yang digunakan, maka gunakanlah gambar. Karena ketika dalam bentuk gambar, kata-kata yang ada di dalam gambar itu tidak terhitung. Kemudian masukkan publikasi sebelumnya pada bagian kelogisan. Ini kasus tadi ya, ketika itu adalah pengembangan, maka publikasi sebelumnya kita bisa masukkan biar lebih kuat lagi, lebih strong lagi proposal disertasi kita. Oh, udah ada preliminary study yang juga disitasi di proposal disertasi kita gitu. Kemudian daftar pustaka karena tidak diatur oleh LPDP, teman-teman bisa menggunakan DOI saja cukup. Atau nama, tahun. Nah, namanya karena biasanya penulis kan banyak tuh, singkat aja pakai et al gitu, terus tahun, terus DOI gitu. Sudah cukup karena untuk mengefektifkan jumlah kata juga ya. Oke, ini contohnya. Misalnya ini kita ada di situ ada apa namanya, tahapan penelitian disertasi, di sebelahnya ada, ini contoh gambar satu ya, ada tahapan studi sesuai dengan kurikulum. Itu capaiannya seperti apa, itu di breakdown sedemikian rupa dalam bentuk gambar. Artinya nanti pewawancara akan melihat, oh dia benar-benar sudah mempersiapkan apa namanya, capaiannya sesuai dengan semesternya dan sesuai dengan tahapan kurikulum studi S3 di kampus tujuan. Kemudian ini misalnya metode dibuat dalam bentuk gambar sehingga nanti akan lebih mengefektifkan jumlah kata dan lebih membuat proposalnya jadi lebih menarik. Kemudian ini daftar pustaka. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau ini masih ada judul jurnalnya, boleh nggak ada judul jurnalnya? Boleh, langsung aja DOI gitu. Itu bahkan lebih, menurut saya sih, lebih irit lagi untuk jumlah katanya ya, karena kan memang tidak diatur. Karena tidak diatur kan terserah kita, berarti yang penting dapat di track gitu artikelnya. Dan kalau DOI otomatis mudah di track ya. Oke, berikutnya adalah wawancara atau seleksi substansi beasiswa LPDP. Jadi ini adalah perbedaan wawancara yang saya alami ketika untuk S2 dan untuk S3. Kalau untuk S2, 70% itu tentang rencana studi. Kita akan ditanya mata kuliahnya apa aja nanti yang akan diambil. Anda sudah paham belum kurikulumnya? Siapa dosennya? Ada dosen nggak yang Anda kenal di kampus tujuan? Terus mengapa memilih tujuan dan program studi tujuan dan kampus tujuan tersebut gitu. Kemudian 20%-nya tentang kontribusi dan 10%-nya tentang pertanyaan psikologi. Pertanyaan psikologi itu yang apa kelemahan Anda gitu, apa ketakutan terbesar Anda di dalam hidup gitu ya. Kemudian kalau untuk S3 90% tentang penelitian. Ya, 90% tentang penelitian. Jadi proposal penelitian disertasi akan dikuliti habis-habisan ketika wawancara. Jadi 90% tentang penelitian dan hanya 10% tentang kontribusi dan psikologi lah. Ya, pertanyaan lainnya itu hanya 10%. Oke, terakhir. Ini terakhir untuk tips dan trik persiapan beasiswa LPDP adalah contoh pertanyaan ketika wawancara. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaannya, cuma ini contoh pertanyaan yang saya cantumkan di sini, kurang lebih tentang satu, alasan memilih prodi dan kampus tujuan. Usahakan kalau menjawab ini ya jawablah dengan bijaksana ya, jangan menjelekkan kampus lain. Kemudian utamakan bahwa Anda mengambil prodi dan kampus tujuan itu memang karena bidang studi yang Anda ambil itu di prodi dan kampus tujuan itu memang kualitasnya bagus gitu. Kemudian apa rencana topik penelitian S2 atau S3-nya juga ya kalau ketika kita daftar S3 LPDP. Menjelaskan novelty itu juga ditanyakan. Kemudian bagaimana Anda yakin bahwa rencana penelitian akan berhasil dikerjakan? Terus mampu menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Beberapa teman saya yang ikut seleksi beasiswa LPDP mendapatkan salah satu pertanyaan yang jawabannya itu harus kita jawab dalam bahasa Inggris. Tapi kalau itu biasanya sih pertanyaan tentang kehidupan kita sehari-hari lah. Jadi bukan pertanyaan tentang proposal penelitian ya. Ya kalaupun proposal penelitian saya kira sih tidak menjadi masalah juga kalau teman-teman
berlatih gitu ya untuk ngomong menggunakan bahasa Inggris. Kemudian pengalaman pengabdian atau kontribusi kepada masyarakat. Kemudian sebutkan contoh konkret kontribusinya dan sebagainya ya. Kalau pertanyaan tentang psikologi itu misalnya, apa kesalahan terbesar yang pernah dilakukan dalam hidup? Kelemahan apa yang Anda miliki? Kemudian apa ketakutan terbesar Anda dan bagaimana menanganinya gitu ya. Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan ini. Bagaimana perasaan dan sikap Anda jika dinyatakan tidak lulus seleksi beasiswa LPDP? Itu juga ada beberapa teman-teman saya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ya, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana tips dan trik pengalaman lulus beasiswa LPDP sebanyak 2 kali untuk seleksi LPDP S2 dan LPDP S3. Oke, atas perhatiannya teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.